Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast di Tribun Lampung. Seperti biasa, podcast ini akan selalu menghadirkan narasumber hebat yang akan berbincang dengan Mutiara tentunya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Nah, kebetulan kali ini tema podcast yang kita usung adalah menagih komitmen cukai minuman manis untuk generasi emas 2025. Nah, langsung saja nih untuk lebih dekat lagi dengan narasumber kita, Mutiara perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber pada hari ini yang sudah datang ke studio Tribun Lampung tentunya untuk berbagi informasi kepada Tribuners di rumah. Narasumber yang pertama ini ada di sebelah kanan Mutiara. Ini ada Bapak yang ganteng ya, Bapak Haji Sidik Effendi SHMH selaku Wakil Ketua 1 DPRD Bandar Lampung. Halo, selamat sore Pak Sidik. Sore. Bagaimana kabarnya Pak Sidik? Alhamdulillah ini baik. Pertama kali kita berjumpa ya. Betul. Kebetulan. Ini pertama kali juga ke studio Tribun Lampung atau bagaimana ini Pak? Beberapa kali sudah, tapi podcast baru kali ini. Oke, jadi podcast baru kali ini kebetulan. Nah, di sebelah Pak Sidik ini ada ibu yang cantik Tribuners, yaitu Ibu Erika Novaliasa di SHMHCM selaku pemerhati sosial, advokat dan juga Puspik Lampung. Halo Ibu Erika. Halo juga Mbak Mutiara. Gimana kabarnya Ibu Erika? Alhamdulillah, selalu semangat ya. Ini perjumpaan pertama kita juga ya Bu Insya ya. Allah, ya. Dan semoga ini menjadi awal yang baik nih untuk silaturahmi Mutiara dengan juga kedua narasumber kita. Nah, tadi seperti Mutiara singgung di awal bahwasannya tema podcast kita kali ini tuh mengusung tema terkait dengan cukai minuman manis untuk generasi emas 2025. Nah, Tribuners, ini Mutiara kasih awalan sedikit bahwasannya kita tahu ya di awal tahun 2024 ini ada salah satu berita viral di mana ternyata di Indonesia ini banyak sekali loh anak-anak yang di usia masih muda, masih belia, udah cuci darah. Nah, ternyata ini salah satu penyebabnya dikarenakan mengkonsumsi minuman manis. Yang kita tahu nih, Bu Erika dan Pak Sidik, minuman manis ataupun makanan manis ini memang banyak sekali jenisnya dan itu dengan mudahnya bisa didapatkan oleh anak-anak di Indonesia. Nah, berangkat dari situlah kita akan berbincang terkait dengan wacana dari pemerintah pusat untuk menerapkan cukai MBDK. Nah, untuk lebih apa ya istilahnya lebih afdolnya lah ya, kita langsung aja nanya dulu nih terkait dengan MBDK itu sebenarnya apa sih Ibu Erika? Ya, jadi kalau MBDK itu kan singkatan ya, Mbak Mutiara. Minuman bermanis dalam kemasan. Nah, itu istilah yang memang lagi kita coba wacanaan terus supaya orang ngena gitu loh. Karena bermasalah yang tadi sudah disampaikan, banyak viral bagaimana anak-anak sekarang sudah kena penyakit yang kalau zaman dahulu itu penyakit orang-orang tua, tapi sekarang umur 5 tahun, malah di bawah 5 tahun itu bisa cuci darah, diabetes. Nah, jadi MBDK itu singkatan dari minuman bermanis dalam kemasan. Oke, minuman bermanis dalam kemasan. Nah, ini yang menariknya adalah kan mungkin banyak Tribuners yang nggak tahu istilah tersebut MBDK. Dan tadi udah dikasih sedikit gambaran oleh Ibu Erika tentang MBDK itu apa. Dan ternyata MBDK ini merupakan singkatan ya Bu ya. Nah, tapi sebenarnya boleh jelasin nggak sih Bu fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini terkait dengan MBDK ini bagaimana sih sekarang ini? Iya, cukup memprihatinkan. Artinya ini menjadi keprihatinan kita bersama atau kemudian juga menjadi PR kita bersama bahwasanya masalah ini memang tidak populer ya, tetapi kemudian dari dihasilkan dari MBDK ini sendiri kan banyak populernya ya viral tadi saya bilang gitu, ada penyakit-penyakit yang berbahaya dari mulai diabetes, gagal ginjal yang notabene dulu itu orang-orang tua yang kena. Tapi sekarang anak-anak sekarang sudah memprihatinkan dan kita tahu sendiri kenapa MBDK itu bisa beredar luas gitu ya. Bisa lebih inilah intinya dari perjalanan di masyarakat sendiri itu anak-anak sekarang mudah mengkonsumsi, mudah membeli dengan harga 1.000, 2.000 itu notabene anak-anak udah bisa beli. Dan mirisnya lagi itu minum bisa sekali, 2 kali, 3 kali malahan gitu dalam sehari gitu. Karena kan manis kan ya Mbak ya gitu. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kita bersama lah ya. Mungkin ini jadi nanti kita jadi bahas sama-sama ini nanti di podcast kita ya. Kamu Pak Sidik nih sebagai tentunya. Jadi memang MBDK ini istilahnya memberikan keprihatinan sendiri lah, terutama karena banyak kasus-kasus viral yang
ternyata korbannya ini adalah anak-anak yang mereka ini sebenarnya generasi selanjutnya ya. Apalagi kita tahu bahwasannya Indonesia ini punya visi Indonesia Emas di 2045 gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita bisa mencapai visi Indonesia Emas kalau dari sekarang aja sudah banyak generasi-generasi penerus yang sakit istilahnya tidak sehat gitu kan. Jadi kan apakah kita siap menghadapinya, itu kan pertanyaannya. Nah ini terkait dengan wacana dari pemerintah pusat, bahwasannya pemerintah pusat ini kan akan istilahnya mencukaikan MBDK. Tapi kalau Mutiara boleh tanya ke Pak Sidik dulu boleh nih ya. Tapi dari Pak Sidik ini selaku Wakil 1 DPRD Bandar Lampung, dengan wacana adanya cukai MBDK, bagaimana tanggapannya Pak Sidik kalau boleh tahu? Iya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Erika ya terkait dengan MBDK, wacana terkait pengenaan cukai ya, yang mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan segera di tahun 2025 karena melihat kondisi yang memprihatinkan terutama di anak-anak kita gitu. Saya membaca di beberapa portal berita itu hasil riset dari Kementerian Kesehatan ada 61% anak yang usianya 3 tahun itu mengkonsumsi manis dalam sehari itu 1 kali begitu. Nah ini kan tentunya akan berefek berimbas terhadap nanti kebijakan visi Indonesia di 2045 ya, Indonesia Emas. Nah ketergantungan begitu ya anak-anak begitu ya terhadap minuman manis ini sangat tinggi begitu, sehingga ini kan memicu terjadinya berbagai macam penyakit ya, obesitas, kemudian diabetes gitu, dan ya penyakit yang lainnya gitu kan, yang ini tentunya akan membahayakan untuk generasi kita yang akan datang. Nah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan cukai terhadap MBDK ini tentunya kebijakan yang sangat bagus, yang sangat baik, karena ini akan membatasi penggunaan minuman-minuman yang pemanis ya, gula itu buat generasi anak-anak kita ke depannya begitu. Ini saya pikir sangat bagus begitu ya, selain untuk mencegah tadi untuk penyakit dan lain sebagainya, untuk membahayakan itu generasi kita selanjutnya, dan tentunya dari cukai nanti ini kan akan ada pendapatan dari negara yang itu bisa digunakan untuk sektor kesehatan ataupun yang lain-lainnya kan, untuk pembangunan generasi kita yang akan datang. Jadi memang kalau dari Pak Sidik sendiri itu menyambut baik ya wacana dari pemerintah untuk bisa menerapkan cukai kepada MBDK. Ini harapannya ternyata sudah disampaikan juga banyak sekali ini dampak yang bisa kita dapatkan kalau misalkan memang pemerintah bisa menerapkan cukai MBDK. Nah nanti terkait dengan manfaat dan seperti apa implementasinya kita akan tanyakan lagi. Nah tapi Mutiara balik lagi nih ke Ibu Erika. Ibu Erika, tadi kan Ibu sudah sempat menyinggung terkait dengan fenomena MBDK di Indonesia. Kalau boleh tahu sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat kok banyak sekali anak-anak di Indonesia atau mungkin ibu-ibu di Indonesia ataupun di Lampung yang memang masih istilahnya membolehkan anaknya untuk mengkonsumsi minuman pemanis buatan yang dengan mudah didapatkan di warung-warung gitu, Bu? Iya, ini makanya saya bilang tadi dari awal, ini menjadi PR kita bersama. Jadi mulai dari ibu-ibunya sendiri pun, orang tuanya sendiri pun mengkonsumsi. Iya. Pikir anaknya, ibu saya boleh konsumsi, bapak saya boleh mengkonsumsi, enggak gitu. Kan, gitu. Nah, itu karena memang ketidaktahuan akan bahaya dari minuman itu sendiri ya. Karena dikonsumsi terus-menerus, memang efeknya tidak langsung serta-merta ya, tapi itu bisa berlangsung beberapa tahun kemudian gitu. Kalau ibaratnya saya bilang gini, gula itu ibaratnya kayak candu ya. Seperti mungkin kalau kita bilang itu lebih dari narkoba, gula itu. Jadi memang ya sering kita dengar ya, ada orang kalau nggak makan gula lemes ya kan, dan lain sebagainya. Kalau masih dalam standar sih is okay lah ya, tapi kalau ini sudah menjadi, kalau dalam tanda kutip sakau, maaf ngomongnya gitu ya, itu kan jadi catatan gitu loh buat kita. Berarti memang ini sudah jadi penyakit gitu loh, dan ini ya harus benar-benar kita sama-sama sikapi, sama-sama coba kita wacanakan, sama-sama kita sosialisasikan, terutama buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu juga untuk
memberikan edukasi kepada anak-anaknya bahwasannya ini loh nak, bahayanya seperti ini. Itu kan kalau dimulai dari rumah tangga. Tapi kemudian tadi bersinggungan itu tidak serta-merta situ saja, di sekolahan pun juga guru-guru ya gitu, guru-guru. Kemudian atau kebijakan dari sekolahan tersebut gitu ya untuk membatasi penjualan gitu ya, apa yang mungkin di emperan-emperan yang tidak resmi, misalnya kalau kantin mungkin bisa dikasih tahu lah, tapi kalau misalnya yang di emper-emperan yang kadang-kadang jual-jual begitu saja gitu kan, itu juga kan jadi catatan gitu buat guru. Nah ini juga perlu disosialisasikan ke sekolah-sekolah gitu akan bahaya tersebut, karena kemarin kan sempat viral juga ya di sekolah ya, itu sampai keracunan gitu loh. Jadi pertanyaan, kenapa kok bisa beredar gitu kan? Ya, karena sedangkan di BPOM sendiri sudah ada izinnya kan, seperti itu. Nah itu yang menjadi catatan kita, ya upaya kita adalah ya mulai mensosialisasikan akan bahayanya MBDK ini. Katakan bukan berarti kita mau menekan atau katakan menghilangkan usaha orang lain ya, tetapi make sure nggak sih dengan kondisi masyarakat atau anak-anak kita yang nantinya akan jadi generasi penerus yang notabene kita lagi canangkan nih oleh pemerintah gitu ya, Indonesia Emas, menghasilkan generasi emas 2045, tapi kemudian generasi emasnya cepat sakit. Masih umur 5 tahun udah sakit-sakitan, gimana mau umur 20 tahun akan datang kan, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ini PR bersama ya, perlu melibatkan semua pihak, tidak hanya di rumah saja, tapi karena anak-anak juga memang paling banyak aktivitas itu di sekolah juga. Nah ini penting sekali untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga. Nah ini tadi dari Ibu Erika kan menyampaikan terkait dengan MBDK ini sangat penting lah ya mensosialisasikan bahayanya gitu, baik itu kepada ibu-ibu, baik itu kepada sekolah ataupun kepada UMKM, mungkin pemilik warung-warung yang memang mereka berjualan karena kurangnya pemahaman itu tadi, bisa dikatakan seperti itu ya Ibu Erika. Tapi sejauh ini kalau dari Ibu Erika sendiri, seberapa efektif sih kira-kira kalau misalkan pemerintah benar-benar menerapkan cukai MBDK ini terhadap pengurangan konsumsi gula yang ada di masyarakat gitu? Iya, artinya tadi kalau cukai kan lah ibaratnya kita di sini kan bagaimana menagih komitmen dari pemerintah pusat untuk ada, kan sebenarnya dari masyarakat sudah menyampaikan ke pusat gitu loh. Ada masalah seperti ini. Cuman kan memang kita nggak bisa serta-merta langsung kita ya kan gitu ya. Ya kita tahu lah posisi kawan-kawan di DPRD kan, apa DPR RI gitu, karena masih ada pro dan kontra. Cuman artinya ini kan kita harus mulai kita kuatkan lagi gitu loh. Cukaikan ini kan artinya membatasi lah ya, membatasi penjualan atau katakanlah mungkin ada bargaining dengan perusahaan atau pembuat MBDK tersebut gitu loh, bahwasanya mungkin ada kadar gula yang harus dikurangi gitu ya, kemudian masih dalam standar untuk anak-anak kan gitu loh. Nah itu seperti itulah. Nah di cukai kain sendiri katakanlah memang benar kata Pak Sidik tadi kan, bisa menambah gitu ya, menambah income untuk di pemerintah sendiri untuk nanti dialokasikan mungkin untuk kesehatan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi memang sejauh ini bisa dikatakan efektif ini Bu ya untuk mengurangi konsumsi gula terutama pada anak-anak di Indonesia Secara tidak langsung ya, Iya. memberikan efek di mana supaya anak-anak ataupun masyarakat di Indonesia khususnya di Lampung ini mengurangi konsumsi minuman yang berpemanis buatan. Nah, Pak Sidik ini kan tadi Pak Sidik sempat nyinggung terkait dengan manfaatan yang akan didapatkan kalau misalkan memang benar pemerintah bisa menerapkan cukai gitu. Tapi sejauh ini sendiri, kalau untuk di DPRD Bandar Lampung sendiri, bagaimana nih komitmennya untuk cukai MBDK ini? Iya, terkait dengan cukai ini ya, di DPRD Kota Bandar Lampung memang sampai saat ini juga belum punya regulasinya ya, karena ini kan di pusat juga masih dibahas, tetapi artinya kami secara kelembagaan ketika ini memang sudah disahkan, nantinya ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, ya tentunya kami akan mengimplementasikan peraturan yang dari pusat ke bawah, secara teknisnya mungkin nanti dalam bentuknya perda dan lain sebagainya, ya kita akan dukung, kita akan bersama-sama, karena ini butuh peran serta
melibatkan banyak stakeholders, pihak ini Mbak, bukan hanya anak, orang tua begitu, tetapi juga tadi itu yang disampaikan oleh Bu Erika, produsen sendiri, UMKM dan lain sebagainya. Ini butuh sosialisasi, melibatkan peran serta aktif dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan ini, karena bisa jadi ini juga akan menjadi hambatan, menjadi tantangan dari pihak produsen tersendiri gitu. Mungkin dia dengan adanya ini akan ada kekhawatiran bahwa segmentasi pasarnya akan berkurang, UMKM kita juga ini segala macam. Nah, ini artinya butuh duduk bareng, disosialisasikan loh. Ini terkait sebenarnya apa sih gitu. Ini secara sosiologinya itu kan sudah disampaikan tadi, artinya banyak anak generasi kita segala macam. Nah, artinya kalau sudah diajak ngobrol, duduk bareng segala macam, ya mudah-mudahan semuanya bisa memahami artinya dengan kebijakan ini, ya ini juga menjadi tantangan buat para produsen ke depan, bukan dalam hal mungkin membuat produknya mengurangi terkait dengan kadar gula, atau dia juga reformulasi produk gitu ya gitu. Nah, gitu kan, ini kan yang biar lebih sehat dan lain sebagainya lah gitu. Nah, intinya kalau kami di DPRD ketika ini nanti sudah jalan, ya kami juga akan berkomitmen mendukung gitu, karena kami melihat ini kebijakan yang gitu kan gitu. Ya baik, tadi dari Pak Sidik ini sudah sempat disinggung ini kan, ketika memang nanti ini ada istilahnya wacana untuk menerapkan cukai MBDK diterapkan, pastinya ini akan menimbulkan pro dan kontra juga, baik itu di kalangan produsen ataupun di UMKM yang menjual minuman tersebut nih Bu. Tapi sebenarnya Bu, terkait dengan hal itu, bagaimana sih sebenarnya dampak ekonominya mungkin yang dirasakan kalau misalkan memang pemerintah menerapkan cukai MBDK ini? Iya, kalau saya menyorotnya kan di masyarakat ya. Iya. Artinya yang paling penting adalah tujuan paling utamanya adalah bagaimana masyarakat kita ini sehat gitu. Oke. Terutama generasi penerus ya, generasi penerus anak-anak lah ya kita bahasakan gitu. Jadi artinya kalau dampak ekonominya sendiri, ya saya bilang tadi, kata Mbak Mutia tadi kan, Pak Sidik juga bilang pro dan kontra pasti. Setiap pilih ada konsekuensi lah. Tapi harapannya kan yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana menciptakan generasi emas toh gitu kan, seperti itu. Generasi emas itu ya diciptakannya melalui apa? Ya bagaimana anak-anak kita ini sehat gitu. Anak-anak kita sehat, tidak penyakitan kan gitu ya. Hingga nanti dia bisa berkualitas, bisa punya integritas dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa membawa Indonesia emas tadi kan 2045. Nah, pertanyaannya tadi bahwasannya berdampak ekonomi, kalaupun ke UMKM gitu ya. Ya saya bilang tadi namanya cukai itu kan ada penambahan item biaya lah gitu ya, yang memang harus kalau cukai itu kan instrumen finansialnya lah ya, fiskal lah istilah kita, kebijakan fiskalnya, bahwasanya memang harus nanti mungkin dari harga yang tadinya harganya cuma 1.000 jadi 5.000 ya, atau misalnya seperti itu ya, jadi anak-anak nggak bisa menjangkau lagi lah ya. Kalau sekarang dengan harga 1.000, 2.000 anak-anak sudah sangat bisa menjangkau gitu, mudah, dan berkali-kali mungkin orang tuanya naruh uang 1.000 aja bisa dia belanja kan gitu. Nah itu seperti itu sih Mbak. Jadi kalau dampak ekonomi saya bilang tadi, kalau untuk cukai untuk ke pemerintah sendiri pastinya menambah income pemerintah gitu kan. Nah, cuman kan tadi balik lagi ada mungkin saya bilang tadi pro dan kontra. Mungkin tadinya UMKM jual bisa harga sekian dia dapat untung sekian, tapi karena harganya dinaikkan untungnya nggak maksimal lagi seperti dulu. Ya saya bilang tadi pro dan kontra, tapi setiap pilihan ada konsekuensi. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita sehat. Generasi penerus kita sehat, itu paling penting. Baik. Nah, jadi bisa Mutiara beri penekanan bahwasannya memang tujuan dari cukai ini adalah bagaimana caranya masyarakat ini bisa mengurangi konsumsi minuman kemasan yang manis ataupun makanan supaya bisa mengurangi tadi istilahnya penyakit yang ada saat ini gitu ya, terutama yang menimpa kalangan anak-anak ataupun remaja yang akan menjadi generasi selanjutnya. Nah, tapi Mutiara ini penasaran, apakah sebenarnya untuk minuman kemasan yang ada saat ini yang sudah beredar di masyarakat dengan pemanis buatan ini, kenapa solusinya adalah dengan mencukaikan kalau boleh tahu? Kalau dari perspektif Ibu Erika? Iya, artinya gini, saya sih berharapnya, kalau saya dari masyarakat ya, kalau Pak Sidik kan dari regulator. Jadi artinya
Kenapa dengan cukai ikan ini harapannya kalau ibarat kita pencet tombol lah Mbak ya gitu. Kalau pencet tombol itu kalau sudah pemerintah pusat yang mencet istilahnya sudah memberikan instruksi, insya Allah kan itu akan diinstruksikan sampai ke bawah. Tapi bukan serta-merta kemudian upaya sosialisasi, kemudian mungkin nanti diskusi-diskusi dengan stakeholder tadi gitu ya, itu jadi mengurangi itu tidak, tapi artinya cukai ikan itu minimal itu udah paling grandnya lah, paling besarnya lah ya, supaya ini bisa benar-benar diterapkan nanti sampai ke bawah. Harapannya seperti itu. Cuman artinya dari mulai yang kita upayakan, misalnya sekarang kayak Pusbik sendiri, saya dari Pusbik Lampung, artinya melihat ini gimana caranya ya dengan cara sosialisasi. Oke. Gitu. Sosialisasi terhadap mungkin ibu-ibu ya, kita melakukan FGD karena beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan juga gitu loh, bagaimana FGD dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang memang dia punya peran juga seperti ibu-ibu dan wanita, kemudian ibu-ibu Aisyah, Batayan NU, kemudian juga di Karang Taruna gitu. Jadi memang sudah kita mulai sosialisasikan pelan-pelan lah. Harapannya ya kita berharap nanti di 2025 nanti benar-benar cukai ini bisa diterapkan gitu loh, harapannya seperti itu. Oke, nah ini tadi dari perspektif masyarakatnya istilahnya Bu Erika. Nah ini Mutiara ingin bertanya dengan Pak Sidik, kalau misalkan dari seorang legislator nih Pak, ini sebenarnya untuk kategori cukai sendiri, apakah MBDK ini memang sudah istilahnya memenuhi syarat gitu? Karena kan kita tahu kalau untuk Indonesia sendiri ini cukainya yang terkenal memang memberikan income luar biasa adalah tembakau nih Pak. Iya. Kalau untuk MBDK sendiri, apakah memang sudah memenuhi kriteria untuk diterapkan cukai ini? Ya, tadi kan di awal sudah disinggung ya, terkait kenapa sih sebenarnya muncul cukai MBDK. Sebenarnya ini kan jadi beban yang sangat besar juga gitu kan, yang ditanggung oleh pemerintah terkait dengan biaya pengobatan dan lain sebagainya. Kami melihat pemerintah dari faktor itu ya, terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya biayanya, kemudian diterapkanlah yang sedang dibahas sekarang ini, posisinya kan di pusat begitu, berkaitan dengan pengenaan bea cukai, walaupun besarannya kan belum ditentukan ini kan berapa. Kalau di negara-negara lain kan ada sesuai dengan kadar gula itunya ya, persentase kandungan di Meksiko, di negara-negara ini kalau kita baca begitu. Nah, saya lebih melihat bahwa ini pemerintah lebih melihat ke sana gitu, bahwa beban terkait dengan biaya untuk pencegahan pengobatan ini sangat tinggi gitu, makanya kemudian diberlakukan terkait dengan bea cukai untuk MBDK ini gitu. Oke, seperti itu. Karena ini juga bukan lagi menjadi ininya pribadi orang per orang gitu kan, tapi ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah kan begitu ininya gitu. Dengan banyaknya kasus-kasus yang beredar sekarang ya. Nah, setelah itu kan baru nanti tahapannya kan, artinya kita semua gitu kan di DPRD dengan masyarakat juga benar-benar harus, kalau ini sudah dilaksanakan kebijakan ini ya mengawasi gitu kan, benar-benar artinya semuanya digunakan, dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang ada kan begitu, biar berjalan gitu sesuai ininya, sesuai dengan yang sudah. Jadi ini ya tetap intinya fungsi pengawasannya pun tetap dilakukan, karena walaupun istilahnya sudah ditetapkan aturan, kalau pengawasannya nggak baik ini biasanya lost ini, dan banyak terjadinya karena ada miss yang terjadi di beberapa stakeholder atau pihak terkait seperti itu ya Pak. Nah, Ibu Erika, ini kan terkait dengan MBDK, cukai MBDK gitu kan, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sidik bahwasannya memang ini kalau pemerintah pusat udah mewacanakan istilahnya ya untuk memberikan cukai ataupun menerapkan cukai untuk MBDK, artinya memang pemerintah pusat ini sudah memikirkan kira-kira dampak apa dan urgensinya apa sampai harus dicukaikan seperti itu. Nah, tapi Bu Erika, yang ingin Mutiara tanyakan adalah dengan penerapan cukai MBDK. Ini kan tadi sudah disinggung sama kita berkali-kali bahwasannya pasti ada pro kontra dari masyarakat. Tapi dari segi masyarakat sendiri, kalau memang nanti benar itu cukai MBDK akan diterapkan di tahun 2025. Harapannya uang cukai ini sebenarnya
apa istilahnya ya, timbal balik yang akan dirasakan oleh masyarakat sendiri gitu. Iya, jadi kalau saya sih yakin masyarakat juga sebenarnya sudah mulai aware sih dengan masalah ini ya gitu. Karena beberapa kali Pusbik melakukan sosialisasi waktu itu FGD, ternyata mereka sendiri juga sangat khawatir dengan kondisi anak-anak sekarang gitu mengkonsumsi itu gitu. Apalagi pada saat kita melakukan FGD kita lihat berapa persentase gula gitu yang harus dikonsumsi dalam sehari untuk orang dewasa, tapi diminum anak-anak itu sampai berkali-kali kan, yang udah sangat layak sekali gitu. Nah kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya udah mulai ini ya aware gitu. Karena memang kita harus perlu sering sosialisasikan sehingga nanti pada saat nanti cukai ini diberlakukan gitu kan, itu masyarakat sudah tahu dan memang diharuskan gitu kan. Memang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai itu sendiri memang kan ada hal-hal kenapa harus dicukaikan itu kan karena dari konsumsi yang memang harus dibatasi. Kemudian juga ada beberapa konsumsi ini berdampak negatif terhadap masyarakat atau anak-anak kan gitu terutama kan gitu. Nah itu hal ini sudah masuk poin itu gitu. Makanya cukai ini harus segera kita menagih komitmen pemerintah pusat ya, untuk segera untuk cukaikan tentang MBDK ini karena memang udah miris sekali gitu. Bagaimana masyarakat di daerah yang notabene apalagi daerah-daerah yang terpencil ya, mereka sudah biasa minum minuman seperti itu, pikir ya enak gitu kan, murah gitu kan. Nah itu jadi apalagi ya daerah-daerah pedalaman yang nggak tahu tentang sosialisasi ini gitu, seperti itu sih Mbak. Nah kemudian tadi kata Mbak, kira-kira nanti dana atau dari hasil cukai ini sendiri gimana nih? Timbal baliknya kepada masyarakat mungkin kan. Nah ya harapannya kan ini fungsi dari kawan-kawan di DPRD atau DPR RI artinya mengawasi nanti dari cukai itu sendiri benar-benar dialokasikan kan memang untuk ke masyarakat kembali, misalnya untuk kesehatan gitu loh, untuk pemberdayaan kesehatan anak-anak atau semacam itulah seperti itu. Oke, nah menanggapi dari jawabannya Ibu Erika, Pak Sidik, ini kalau misalkan dari Pak Sidik sendiri, semisal nanti memang cukai MBDK ini diterapkan, harapannya implementasinya ini bagaimana nih Pak? Terus alokasi dana cukai nanti yang sudah didapatkan harapannya seperti apa yang bisa diberikan kembali kepada masyarakat gitu? Ya kalau saya sih berharap gini, artinya ini kan pasti tadi sampaikan banyak pro kontra, terutama di UMKM kita gitu. Saya berharap bahwa pemerintah juga memperhatikan secara serius, terutama buat UMKM kita, ada subsidi atau seperti apa gitu, pendampingan, karena ini tentunya UMKM kita dengan kebijakan ini pasti akan berdampak terhadap kebijakan ini gitu. Ya perlu ada subsidi, ada pendampingan para UMKM yang membuat produk-produk minuman ini kan gitu. Karena pasti akan turun segala macamnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan nantinya harapannya ya memang tadi itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kami juga berharap bahwa kita semua di daerah, tentunya di DPRD terutama, ini harus bisa melakukan pengawasan ya, selain tadi mengimplementasikan kebijakan dari pusat ya, dalam hal ini mungkin peraturan secara teknisnya nantinya dalam bentuk peraturan daerah begitu kan, kita membuat secara teknis aturannya, kemudian juga kita perlukan pengawasan ya dengan pemerintah kota terkait dengan kebijakan ini, dan banyak juga harus pendampingan segala macam gitu kan terhadap produsen-produsen itu, terutama di UMKM kita gitu, yang melakukan banyak yang bisa dikerjakan sosialisasi kepada masyarakat gitu dengan pemerintah Kota Bandar Lampung kan begitu, terkait dengan cukai ini kan gitu. Oke, jadi memang banyak yang bisa dilakukan ini ya terkait dengan penerapan cukai MBDK, dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sidik bahwasannya memang ketika ini diterapkan harapannya adalah ini akan memberikan dampak juga itu untuk ke masyarakat, artinya uang cukai ini akan kembali lagi pemanfaatannya bagi masyarakat, baik itu dari kesehatan, pendampingan untuk produsen ataupun UMKM yang mungkin nanti akan terdampak ketika ini diterapkan seperti itu. Nah, Ibu Erika, kalau untuk kesehatan dalam jangka panjang ketika memang ini benar-benar diterapkan dengan tepat, nah apa dampak kesehatan yang bisa dirasakan mungkin oleh masyarakat?
Ya setidaknya ya harapannya kan memang dengan mengurangi konsumsi gula itu sendiri gitu ya. Sebenarnya gula diperlukan dalam tubuh gitu, pasti itu. Pasti. Tapi ada standar gitu loh. Apalagi untuk anak-anak sendiri itu kan ada standar sendiri gitu. Dalam sehari untuk dewasa sendiri itu kan maksimal itu dalam sehari itu sekitar antara 20 miligram kalau nggak salah ya, Tapi artinya harapannya ketika nanti minuman bermanis dalam kemasan ini dikurangi gitu, setidaknya juga nanti produsen gitu juga nanti bisa berinovasi lah ya, artinya alternatif ya. Jadi minuman yang sehat seperti apa sih gitu ya. Ya mudah-mudahan kan memang seperti itulah ya. Kehidupan itu kan kalau nggak dibenturkan dulu nggak pernah akan bergerak kan gitu. Nah harapannya dari produsen sendiri nanti bisa berinovasi dengan minuman yang lebih sehat. Karena kan saya yang tahu ada beberapa minuman bermanis dalam kemasan itu yang sekarang udah zero gitu ya, zero seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi alternatif lah gitu, sehingga masyarakat atau anak-anak tertentu aman lah untuk mengkonsumsinya gitu. Cuman yang jadi catatan lagi ya tetaplah untuk sekarang ini bagaimana kita harus tetap waspada, harus tetap aware dengan masalah ini gitu. Karena kalau misalnya tenggelam lagi, kita terlena lagi, ya anak-anak kita yang jadi korbannya. Gitu. Jadi memang tentunya dengan penerapan ini harapannya memiliki dampak jangka panjang untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat pastinya ya. Karena di sini ketika memang nanti peraturannya diterapkan, otomatis produsen ini akan berpikir nih kira-kira inovasi apa yang bisa diberikan. Minuman yang bisa disukai anak-anak ataupun konsumen tapi tetap sehat gitu kan, tidak membahayakan. Nah, ini mungkin ketika Tribuners menyaksikan tayangan ini juga bisa menjadi wawasan dan juga mungkin pertimbangan bagi produsen ataupun pemilik UMKM ataupun ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak yang suka banget dengan makanan ataupun minuman manis kemasan sudah mulai harus diperhatikan. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri ini Bu, di Lampung sendiri sejauh ini bagaimana sih untuk konsumsi MBDK sendiri? Iya, Lampung ini termasuk yang skala besar. Skala besar? Ya, karena memang ya kita kalau lihat dari kondisi geografis kita kan memang pintunya Sumatera gitu. Tempatnya lalu lalangnya gitu kan, harus produsennya misalnya dari Medan kan, harus lewat Lampung dulu. Nah itu jadi memang konsumsi paling mudah di Lampung untuk mendapatkan MBDK ini gitu. Nah ini kan jadi catatan lagi, makanya Lampung ini jadi sorotan juga. Kayak Puspik juga melihat ini dan YLKI gitu ya, kita bekerja sama dengan YLKI gitu. Kalau Puspik kan tuh di Lampungnya, YLKI sendiri kan yang di pusatnya untuk menyoroti ini untuk daerah yang memang jadi catatan tuh Lampung, Medan, Jakarta ya gitu ya. Memang itu banyak konsumsi MBDK itu. Jadi memang itu tadi saya balik lagi lah ya gitu. Untuk Lampung ya termasuk yang skala besar untuk MBDK itu. Nah ini yang ya kita bilang lagi kayak kemarin kasus yang keracunan itu juga itu asli sih itu viral di mana-mana kasus keracunan. Seluruh Indonesia udah iya kok bisa gitu kan sampai benar kok bisa gitu sampai apa ada yang keracunan karena minum kemasan manis itu tadi gitu. Tapi emang kita juga sebagai media sudah beberapa kali menyoroti kasus terkait cuci darah kemarin. Itu banyak sekali anak SD, anak SMP yang cuci darah itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi kita cukup prihatin ternyata karena mereka mengkonsumsi minuman kemasan itu sehari bisa sampai 5 kali. Karena harganya murah itu tadi. Murah, dingin kan, enak, seger. Benar. Jangan kan anak-anak, mungkin kita juga yang udah dewasa suka ya Bapak sama Ibu. Nah, ini jadi kan dengan harapan bahwasannya penerapan cukai ini tidak hanya bisa mengurangi konsumsi gula pada anak gitu kan, tapi juga harapannya untuk membuat generasi Indonesia, generasi penerus ini supaya lebih sehat ke depannya. Nah, ini Bu Erika kalau boleh tahu gimana sih sebenarnya kalau harapan Bu Erika lagi penerapan bagaimana sih penerapan yang tepat untuk cukai ini supaya tidak hanya mengurangi konsumsi gula bagi anak dengan harga yang semakin tinggi, tapi juga menyadarkan masyarakat terkait dengan pentingnya kesehatan gitu, pentingnya makanan-makanan ataupun minuman yang sehat terutama bagi anak-anak gitu. Iya, balik lagi saya tadi bahasakan. Jadi kita ini kalau nggak viral
nggak aware. Sekarang apalagi karena ada media sosial ini ya, Bu ya. Benar. Jadi memang harus viral dulu baru kita aware gitu. Cuman ya sudahlah, memang kita zamannya lagi zaman viral dan medsos memang lagi luar biasa ya gitu. Iya. Jadi kalau kekuatan netizen katanya. Benar. Jadi kalau mau apa-apa ya lewat viral dulu, netizen ngomong barulah itu jadi catatan kan. Ya harapannya memang ya saya bilang lagi, balik lagi. Untuk minuman bermanis dalam kemasan ini ya harapannya tadi jangan sampai beredar luas lagi, harapannya kan seperti itu. Dan kemudian juga masyarakat juga sudah mulai aware dengan permasalahan ini, terutama ibu-ibu gitu ya, orang tua yang memang notabene yang ada di rumah memberikan edukasi ke anak-anak dan terutama guru-guru di sekolahan gitu ya, bagaimana mensosialisasikan tentang bahaya minuman bermanis dalam kemasan. Karena memang di sekolah pun juga kan hanya selintas-selintas aja, mungkin di sekolahan ya saya tahu memang kan bicaranya tentang pelajaran-pelajaran yang memang utama lah, tapi kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini nggak coba disinggung gitu. Nah, kalau bisa sih saya harap memang ada edukasi yang memang khusus lah untuk masalah ini, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Nah kesehatan itu berkaitan dengan umur juga kan jatuhnya, walaupun umur itu di tangan Allah kan kita bilang gitu, tapi kan tetap arti ikhtiar kita sebagai manusia mau meninggalnya dalam kondisi sehat atau sakit kan gitu. Benar, maaf yang ngomong seperti itu ya Ibu Erika. Nah seperti itu Mbak Mutia. Oke. Nah tapi kalau Pak Sidik ini tentunya kan kalau misalkan nanti, karena ini kan masih pro dan kontra juga kan di pusat gitu, dan juga ini, tapi kalau dari Pak Sidik tadi Mutiara mendengar bahwasannya Pak Sidik sih harapannya 2025 bisa diterapkan, tapi ketika memang itu diterapkan apakah bisa langsung secara masif diterapkan dan memang langsung diratakan gitu istilahnya, karena kan mungkin produsen ada yang sudah stok bahasanya ya. Nah iya, stok banyak ya. Kira-kira gimana itu Pak? Iya, makanya artinya terkait dengan kebijakan ini memang harus disosialisasikan ya sebelum diterapkan, disosialisasikan secara menyeluruh semua dengan semua pihak gitu. Karena kita berharap bahwa kebijakan ini bukan hanya berlaku efektif saja kan, efektif tadi dalam hal pencegahan kesehatan dan lain sebagainya, tapi harapan kita juga bahwa dengan adanya penerapan bea cukai ini juga mampu menimbulkan perekonomian lokal gitu Mbak, yang ada di daerah gitu ya, dengan peran serta seluruh masyarakat, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan berkaitan dengan ini gitu. Jadi artinya ini bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi juga bisa memberikan dampak terhadap perekonomian lokal kita kan gitu. Harapan kita kan seperti itu gitu. Tapi ya tadi itu, ini kan harus kolaboratif prosesnya kan, juga panjang, prosesnya juga panjang gitu kan. Baik. Tapi kalau misalkan untuk saat ini sendiri dari DPRD Bandar Lampung sendiri sudah mulai istilahnya sudah pernah membahas terkait penerapan cukai ini sendiri belum Pak? Kalau untuk saat ini belum belum ini. Baik, tapi nanti dalam waktu dekat mungkin ini akan kita segera disosialisasikan, karena kan waktunya pasti butuh waktu panjang ini supaya bisa membuat produsen ataupun stakeholder dan juga masyarakat untuk bisa mengerti, paham, dan juga bisa sama-sama kita menerapkan ini, tidak hanya dari pusat nih diterapkan ABC, tapi kita sebagai masyarakatnya tidak melaksanakannya dengan tertib gitu kan dan taat. Nah, Bu Erika, ini kan kita kebetulan sudah berada di penghujung podcast nih terkait dengan MBDK ini. Bagaimana sih cukai MBDK ini menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia yang sudah Mutiara singgung di awal? Ya harapannya ya dengan cukaikan MBDK ini artinya kita berharap konsumsi minuman bermanis dalam kemasan itu dibatasi. Kemudian juga bagaimana masyarakat juga lebih aware, lebih peduli dengan bahayanya tentang MBDK, sehingga nanti bisa menciptakan generasi emas 2045 gitu kan. Hal seperti itu. Selain stunting ya yang memang kita menjadi fokus kita juga dari pemerintah sendiri juga kan stunting itu. Tapi kemudian kita lupakan juga yang hal ini. Nah ini kan harus balance juga ya Mbak ya. Stunting kita urus, tapi kemudian yang urusan yang kesehatan yang ini tidak kita urus juga. Itu yang
Jadi artinya dengan cukai KMBDK, konsumsi minuman manis dalam kemasan itu dibatasi, kemudian juga produsen juga udah mulai aware juga gitu loh akan bahaya yang diproduksi ini gitu. Bukan hanya soal keuntungan saja, tapi juga harus memikirkan kesehatan masyarakat, terutama untuk generasi penerus kita gitu. Dan yang jelas memang balik lagi ke kita lagi, ya pilihannya ada di kita gitu loh. Kalau kita mau menciptakan generasi emas, ya mulailah dari diri kita. Nah, dari kita, misalnya kita sebagai orang tua, mulailah sosialisasi atau edukasi ke anak-anak kita. Kalau kita sebagai remaja, mulai dari diri kita, sudah mengurangin lah minuman manis dalam kemasan. Ya, mungkin Mbak Mutia juga masih kali ya. Kebetulan aku malah nggak suka minuman manis, untungnya. Alhamdulillah udah manis gitu ya. Udah manis gitu ya Pak. Bisa aja Bapak ini. Artinya kalau kita sebagai guru juga mulai sedikit sih memberikan singgung lah ya kalau singgung murid, ya seperti itu. Mungkin ya hal-hal kecil lah memang harus dimulai dari diri kita. Kalau kita mau membuat pilihan, kita mau menciptakan generasi emas itu sendiri. Dan pasti didukung oleh pemerintah pastinya. Oke, nah dari sisi pemerintah sendiri apa sih solusi yang dilakukan tadi selain kita tahu bagaimana bahwasannya cukai MBDK ini memberikan pengaruh ataupun dampak baik itu ke kesehatan ataupun ke ekonomi, selanjutnya bagaimana sih cukai MBDK ini memberikan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan generasi emas kalau dari sisi pemerintah? Iya, dari ini ya tadi kan banyak sudah ada beberapa riset, kemudian juga di beberapa negara yang menerapkan terkait cukai ya, di Meksiko, Filipina, di beberapa negara, dan itu mampu menekan terkait dengan penggunaan kadar gula di beberapa minuman itu di negara-negara tersebut gitu, dalam rangka tadi itu untuk mengurangi risiko berbagai penyakit segala macamnya. Nah, ini kan penting visi Indonesia di 2045 ya, Indonesia emas itu ya gitu. Nah, ini ya tentunya harus kita mulai langkah-langkah berani dari kita ya, dimulai dari sekarang. Ya kita membantu peran serta masyarakat dalam hal ini ikut mensosialisasikan apa yang dikerjakan dilakukan oleh pemerintah. Mengkampanyekan terkait dengan cukai MBDK ini kan gitu ininya, ikut berpartisipasi aktif lah, karena langkah berani kita hari ini ya inilah untuk masa depan kita, generasi emas kita di 2045. Kalau kemudian ini tidak kita lakukan, bagaimana nanti kita menjadi generasi yang tadi banyak kan ada yang sakit, anak-anak segala macamnya kan gitu. Maka ya kita harus berperan aktif lah semuanya gitu, baik sebagai orang tua, sebagai produsen, kemudian kita juga di pemerintah begitu, di DPRD maupun pemerintah kota dan lain sebagainya begitu. Untuk sama-sama. Iya, jadi intinya kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari lapisan pemerintah, lapisan masyarakat, produsen, UMKM dan sebagainya. Jadi kalau misalkan hanya pemerintah saja yang membuat aturan tapi tidak ada yang melaksanakan aturannya, nah gimana nih? Jadi nggak dapat tujuan utamanya gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwasannya cukai MBDK ini harapannya bisa diterapkan supaya ini masyarakat Indonesia ini bisa mencapai visi Indonesia emas di 2045 dengan generasi mudanya yang tentunya sehat dan berkualitas, bisa memiliki daya saing gitu, seperti itu. Nah mungkin untuk closing statement boleh Ibu Erika sampaikan terkait dengan visi yang hal yang harus kita lakukan untuk bisa meraih visi Indonesia emas 2025 terkait dengan MBDK ini. Ya, yang jelas kalau saya menyorotnya dari masyarakat gitu, dan saya pribadi juga artinya harapannya dengan cukai kan MBDK ini, setidaknya pemerintah kemudian masyarakat itu sama-sama berpartisipasi, sama-sama bekerja sama untuk menerapkan gitu cukai ini di 2025 gitu. Dengan catatan yaitu tadi balik lagi, memang masyarakatnya sadar akan hal tersebut, kemudian pemerintah juga aware dengan hal ini gitu, karena ini untuk menciptakan generasi emas tadi 2045. Dan ada kalimatnya ini, saya ada kalimat yang saya ingin. Boleh. Biar Tribuners di rumah lebih mudah mengingatnya. Ya, artinya saya ini setiap tegukan minuman adalah pilihan untuk masa depan kesehatan kita. Oke, setiap
setiap Tegukan tegukan minuman, minuman adalah adalah pilihan untuk Pilihan. masa depan kita. Wah, luar biasa. Nah, ini bisa menjadi salah satu mungkin moto hidup nih ya untuk masyarakat yang lagi suka makanan manis, mulai dikurangi lah dari sekarang karena memang resikonya banyak sekali, tidak hanya dampak jangka pendek tapi juga dampak jangka panjangnya luar biasa sekali kalau kita terus-terusan mengonsumsi makanan manis. Dan harapannya untuk pemerintah, untuk cukai MBDK ini ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erika mewakili masyarakat, khususnya masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia juga bisa diterapkan sesegera mungkin karena ini udah urgent ya. Dan tadi juga ini dari Pak Sidik dari segi legislator ya sudah memang kalau dari Pak Sidik sendiri berpendapat memang ini sudah layak gitu ya Pak untuk diterapkan gitu kan, melihat urgensinya, melihat banyaknya kasus-kasus yang viral beredar, banyak anak-anak yang terkena penyakit diabetes, bahkan sampai kena penyakit ginjal yang harus cuci darah sampai seminggu sekali, 2 kali. Jadi kan ini artinya menjadi apa ya istilahnya perhatian bersama ya untuk kita masyarakat dan juga pemerintah. Baik, mungkin itu saja Tribuners podcast kita terkait dengan tema menagih komitmen cukai minuman manis untuk generasi emas 2045 ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Ibu Erika narasumber kita dan juga Pak Sidik narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali, Mutiara senang bisa diberi kesempatan ini untuk berbincang dan tentunya ini juga menambah wawasan untuk Mutiara sendiri. Harapannya tayangan ini juga bisa memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada Tribuners di rumah untuk kita sama-sama bisa mengurangi lah ya konsumsi minuman manis dan juga kalau bisa kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk mendapatkan generasi yang sehat bisa mencapai visi Indonesia Emas. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Sidik. Terima kasih banyak Ibu Erika. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda dan tentunya yang lebih menarik pula. Nah, Tribuners mungkin itu saja tayangan podcast bersama saya Mutiara dan kedua narasumber saya ada Ibu Erika dan juga Pak Sidik, dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.